Salep ambeien, baik ya. Untuk teman-teman, pembahasan kali ini adalah mengenai salep ambeien ya, atau salep untuk pengobatan ambeien. Lah, apa ya yang salep ambeien yang saya rekomendasikan? Tapi sebelum itu, saya akan membahas dulu nih mengenai ambeien atau wasir itu sendiri. Ambeien atau wasir adalah pembengkakan, guys. Pembengkakan pembuluh darah vena atau pembuluh darah balik. Nah, ini karena adanya pembengkakan ini menyebabkan duduk susah ya, pakai pakaian yang agak ketat sedikit susah, dan ada rasa nyeri, ada peradangan ya. Buat duduk sakit, kalau tidak empuk sedikit kursinya itu biasanya sakit ya. Harus pakai kursi yang agak lumayan empuk, guys ya. Itu bisa agak nyaman sedikit. Tapi di sini ya, mengenai ambien atau wasir ini memang biasanya diderita oleh orang yang suka mengangkat beban berat ya, atau misalnya juga olahragawan itu ya, binaragawan itu juga mungkin saja lebih cenderung mudah terkena penyakit ambien atau wasir ketimbang orang yang tidak mempunyai bobot berat yang berlebih lah. Orang yang mempunyai bobot berat berlebih seperti misalnya binaragawan ataupun dari orang yang terkena obesitas atau berat badannya itu terlalu over gitu ya, itu juga bisa terkena penyakit ambeien atau wasir. Tapi orang yang badannya ideal pun itu juga bisa terkena, guys. Itu dari pola hidup ataupun gaya hidup, dan juga makanan itu juga berpengaruh ya. Juga ada riwayat terkena pernah mengalami gejala wasir. Nah, itu juga mungkin dari keluarganya pun bisa terkena, dari bapaknya mungkin terkena wasir, mungkin anaknya juga bisa, tapi itu sangat sedikit sekali ya. Dari riwayat atau keturunan itu sangat sedikit sekali. Yang paling mempengaruhi adalah pola hidup ya, gaya hidup, pola hidup, atau maksudnya dari makanannya juga berpengaruh. Jadi misalnya orang suka dengan makanan-makanan yang berlemak gitu ya, makanan yang berlemak tapi tidak diimbangi dengan makanan yang mengandung serat. Contoh misalnya suka makan daging ya, kalau misalnya orang yang hobinya makan daging gitu ya, suka makan daging kambing atau daging sapi, tapi tidak dibarengi dengan makanan yang mengandung serat yang cukup, atau juga minuman, kurang minum air putih, kurang asupan minum air putih gitu ya, itu juga berpengaruh. Jadi makanan berlemak itu kan berpengaruhnya ke apa, nanti dia BAB-nya tuh susah, guys ya. BAB-nya tuh susah, jadi sembelit dan lain sebagainya. Itu karena konstipasi yang terus-menerus di area situ, maka itu bisa menyebabkan orang terkena wasir atau ambien. Itu kalau dari makanannya. Dan kalau misalnya dari pola atau gaya hidupnya, misalnya dia bekerja siang malam itu duduk gitu ya. Siang malam itu duduk, tapi tidak mempunyai waktu sedikit pun gitu, tidak meluangkan sedikit waktu itu untuk berdiri sebentar, jalan-jalan kemana sekitar 5 menit 10 menit, jadi duduk gitu seharian berjam-jam ya, berhari-hari, berbulan-bulan, itu juga bisa menyebabkan orang terkena wasir ataupun ambeien. Nah, itu beberapa penyebab ya, beberapa penyebab. Intinya adalah karena konstipasi, baik itu karena makanan yang terlalu mengandung lemak, kurang serat, menyebabkan sembelit ya. Sering menunda BAB. Sering menunda BAB itu menyebabkan tinja menjadi kering ya, menjadi keras dan kering. Dan kalau sudah seperti itu biasanya juga bisa menyebabkan orang terkena wasir. Jadi ketika Anda ya, untuk teman-teman yang sudah mengikuti saya di TikTok, silakan didengarkan. Yang sudah mengikuti saya di TikTok, saran saya untuk wasir itu jangan pernah menunda BAB ya. Yang kedua, dari makanannya tuh harus benar-benar dijaga, guys. Jangan terlalu banyak makan yang mengandung lemak. Kalaupun suka dengan makan daging, maka harus diimbangi dengan makan sayur ya, sayuran dan buah-buahan. Jangan kurang minum air putih juga tidak boleh. Jadi harus cukup ya, asupan air putihnya juga harus cukup. Jangan terlalu sering makan yang pedas, itu juga bisa menyebabkan orang bisa terkena wasir. Dan hindari, maksudnya kalau sudah terkena ada gejala wasir itu hindari makan yang terlalu pedas seperti itu. Nah, kemudian langsung saja ke salapnya, guys.
Salep yang saya rekomendasikan ya, ini produk dari Zada Siva Nusantara ya, bentuknya kecil seperti ini ya, kecil ya, tapi jangan dilihat kecilnya ya, tapi manfaatnya. Jadi walaupun salepnya kecil seperti ini, cuma berapa gram ya, kecil sekali guys, cuma 5 gram paling, tapi manfaatnya luar biasa. Jadi Anda bisa merasakan sendiri. Bagi teman-teman yang sudah mengalami gejala wasir, saya rekomendasikan salep Leswantas ya namanya. Ini dari produksi dari Zada Siva Nusantara. Cara mendapatkannya silakan bisa hubungi saya via WhatsApp. Nomor WhatsApp saya ada di bio. Selain dari salepnya untuk pengobatan luar, juga saya merekomendasikan Ambetips untuk pengobatan dalamnya. Jadi jika Anda sedang mengalami gejala atau keluhan wasir, silakan konsumsi Ambetips untuk pengobatan dalam, salepnya untuk pengobatan luarnya. Ini mengandung ekstrak daun daun ungu atau Graptophyllum pictum ya nama latinnya. Mengandung daun ungu, ekstrak dari sambiloto, ekstrak kunyit ya, kunyit putih, itu semuanya adalah untuk mengurangi peradangan wasir atau peradangan ambeien, dan juga untuk mengempeskan benjolan. Yang dari dalam dengan Ambetips, untuk pengobatan luar dengan salepnya ya. Terima kasih. Silakan jika Anda sedang mengalami gejala atau keluhan wasir dan Anda membutuhkan solusi pengobatannya, silakan bisa hubungi saya. Nomor WhatsApp ada di bio. Silakan Anda bisa konsultasi dulu dan nanti saya akan rekomendasikan pengobatan yang tepat untuk Anda.